Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 5 Januari 2021 dengan judul bahwa Allah mengutus anaknya untuk mati agar kita boleh hidup. Sebelum kita melanjutkan bacaan kita pada saat ini, saya mengajak untuk kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi masing-masing kami, agar kami dapat mengertinya dan kami dapat praktekkan di dalam kehidupan kami setiap saat. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terdapat di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Mari kita ikuti penjelasannya. Pada penebusan, Allah telah menyatakan kasih-Nya dalam pengorbanan, suatu korban yang begitu luas dan dalam dan tinggi, sehingga tidak dapat diukur. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ketika dosa Adam menggelamkan umat manusia ke dalam kemelaratan yang tiada harapan, Allah sebenarnya dapat memisahkan dirinya dari makhluk-makhluk yang berdosa itu. Ia sebenarnya dapat memperlakukan mereka itu sebagaimana orang-orang berdosa patut diperlakukan. Ia sebenarnya dapat memerintahkan malaikat-malaikat sorga supaya menuangkan atas dunia kita ini cawan-cawan murkanya. Ia dapat membuangkan titik yang gelap ini dari alam semestanya. Tetapi Ia tidak berbuat demikian. Ganti membuang mereka dari hadirat-Nya, Ia malahan datang lebih dekat lagi kepada manusia yang berdosa itu. Ia menyerahkan anaknya yang tunggal menjadi tulang dari tulang kita dan daging dari daging kita. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kristus oleh hubungan kemanusiaannya dengan manusia menarik mereka itu dekat kepada Allah. Ia membungkus sifatnya yang ilahi itu dengan pakaian kemanusiaan dan menunjukkan di hadapan seluruh surgawi, di hadapan dunia-dunia yang belum berdosa, betapa Allah sangat mengasihi anak-anak manusia. Manusia tidak sanggup menghitung karunia Allah. Tidak ada yang ditahankan. Allah tidak mau membiarkan dikatakan kelak bahwa Ia sebenarnya dapat berbuat lebih banyak lagi atau menyatakan kepada manusia suatu ukuran kasih yang lebih besar. Dalam karunia Kristus Ia menyerahkan segenap sorga. Yang maha tinggi yang ada dengan Bapa sebelum dunia ini ada, telah diserahkan kepada penghinaan, agar Ia dapat mengangkat manusia. Nubuatan membukakan tabir, agar kita boleh memandang takhta sorga, agar kita boleh melihat di atas takhta itu ketinggian dan kemuliaan. Seorang dalam bentuk manusia datang ke dunia kita ini, hendak menderita, tubuhnya dirobek, dan luka karena kejahatan kita. Demikianlah Allah menunjukkan kasih-Nya bagi manusia. Bersama dengan Kristus, diserahkannya segenap sorga, agar gambar moral Allah dapat dipulihkan kembali dalam manusia. Anugerah-Nya dalam segala kebesarannya disediakan bagi semua. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, oleh karena kebenaran firman-Mu pada saat ini, mengingatkan kembali kepada kami
bahwa penebusan Allah telah menyatakan kasih-Nya dalam pengorbanan suatu korban yang begitu luas dan dalam dan tinggi sehingga tidak dapat diukur. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada saat ini kami berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil dan seluruh menteri-menteri. Kami juga berdoa untuk Bapak Gubernur bersama dengan wakil, wali kota bersama dengan wakil, bupati bersama dengan wakil, camat dan seluruh staf, bahkan sampai kepada lurah dan RT. Kiranya hikmat dan kasih setia Tuhan dicurahkan kepada mereka, agar di tengah-tengah pandemi dan gejolak yang terjadi saat ini, biarlah dengan tuntunan dan hikmat pengetahuan sorga, pemerintah kami dapat mengatasi semuanya dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan berkati para tim medis, dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, bahkan di setiap puskesmas yang ada di Indonesia. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada mereka. Lebih daripada itu, dedikasi di dalam pelayanan di tengah-tengah pandemi saat ini. Kami berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, dan semua anak didik dimanapun mereka berada saat ini di dalam mengisi waktu liburan. Tuhan curahkan berkat kepada mereka, lindungi dan pelihara mereka selalu. Kami juga berdoa bagi pimpinan-pimpinan gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat, anggota jemaat, bahkan gembala jemaat dimanapun mereka berada. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada mereka, agar dengan sukacita mereka terus melayani umat-umat Tuhan. Kami menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang grab, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Kami serahkan sepenuh mereka ke dalam tangan kasih dan rahmat Tuhan. Cukupkan segala kebutuhan mereka juga. Kami juga berdoa kiranya Tuhan memberkati juga para pendengar yang setia, yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.